Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ICF pada gangguan integumen. Yang beranggotakan ada Fairuza Diba, Firda Nisa, Nazra, Resti, Sadam, Salsabila, dan Wansela. Ya baik, selanjutnya di sini ada ICF atau International Classification Functioning Disability and Health adalah sebuah kerangka acuan untuk menggambarkan dan pengorganisasian informasi dalam hal fungsi kerja atau fungsional tubuh dan disabilitas atau kecacatan. Hal ini akan membantu dalam konsep dasar dan penyetaraan bahasa untuk pendefinisian serta dalam tindakan kesehatan dan disabilitas. ICF ini sendiri terdiri dari dua bagian, di mana setiap bagiannya itu memiliki komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Apa aja? Yang pertama itu ada functioning and disability, terdiri dari ada body function, yaitu fungsi fisiologis sistem tubuh, termasuk fungsi psikologis. Kemudian ada activity, yaitu eksekusi dari suatu tugas atau aksi. Lalu ada participation, yaitu keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada contextual factor, terdiri dari environmental factor, yaitu faktor yang dapat membentuk atau mempengaruhi lingkungan fisik, sosial, dan sikap atau perilaku. Kemudian ada personal factor, adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut yang dapat mempengaruhi motivasinya untuk sembuh. Next. Nah, lalu untuk kasus integumen sendiri, di sini kita mengambil luka bakar, di mana luka bakar adalah kerusakan jaringan tubuh, terutama kulit, akibat trauma panas, elektrik, kimia, dan juga radiasi. Luka bakar juga merupakan kerusakan pada kulit yang diakibatkan oleh panas, kimia, atau radioaktif. Luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber panas ke tubuh. Panas tersebut dapat dipindahkan melalui konduksi dan radiasi elektromagnetik. Next. Nah, lalu di sini ada etiologinya. Menurut Wong 2003, luka bakar ini dia dapat disebabkan oleh yang pertama itu ada panas. Panas ini dia bisa panas basah karena air panas atau minyak, kemudian panas kering karena uap, metal, dan juga api. Lalu disebabkan oleh kimia seperti asam kuat. Asam kuat ini dia seperti asam sulfat. Lalu basa kuat itu seperti natrium hidroksida. Lalu listrik dengan volt tinggi, kemudian petir, dan juga disebabkan oleh radiasi termasuk X-ray. Selanjutnya ada klasifikasi. Jadi klasifikasi dari luka bakar itu yang pertama ada berdasarkan mekanisme dan penyebabnya. Ada luka bakar termal. Luka bakar termal ini dia disebabkan oleh cairan panas, kontak dengan benda panas yang padat seperti lilin atau rokok, kemudian kontak dengan zat kimia dan aliran listrik. Lalu ada luka bakar inhalasi. Luka bakar ini disebabkan oleh terhirupnya gas panas, cairan panas, atau produk berbahaya dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Next. Nah, lalu di sini ada klasifikasi berdasarkan derajat dan kedalaman luka bakar. Ada yang pertama derajat 1 atau superficial partial thickness. Nah, ini terjadi kemerahan dan nyeri pada permukaan kulit. Luka bakar derajat 1 ini biasanya sembuh 3-6 hari dan tidak menimbulkan jaringan parut saat remodeling. Lalu ada derajat 2, deep partial thickness. Pada derajat 2 ini dia melibatkan seluruh lapisan epidermis dan juga sebagian dermis. Kulit akan ditemukan bula, warna kemerahan, sedikit edem dan juga nyeri berat. Nah, bila ditangani dengan baik, luka bakar derajat 2 ini dia dapat sembuh dalam 7-20 hari dan akan meninggalkan jaringan parut.
Kemudian derajat 3 atau full thickness, ini melibatkan kerusakan pada semua lapisan kulit termasuk tulang, tendon, saraf, dan juga jaringan otot. Nah, kulit biasanya dia akan tampak kering dan mungkin ditemukan bula berdinding tipis dengan tampilan luka yang beragam, mulai dari warna putih, kemudian merah terang, hingga tampak seperti arang. Nah, nyeri yang dirasakan ini biasanya dia terbatas akibat hancurnya ujung saraf pada dermis. Penyembuhan luka yang terjadi ini dia sangat lambat dan biasanya membutuhkan donor kulit. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan luas luka. Yang pertama ada luas luka bakar ringan, yakni luka bakar derajat 1 dengan luas kurang dari 10 derajat atau derajat 2 dengan luas kurang dari 2%. Terus yang kedua ada luka bakar sedang, yakni luka bakar derajat 1 dengan luas 10-15%, atau derajat 2 dengan luas 5-10%. Lalu yang ketiga ada luka bakar berat, yakni luka bakar derajat 2 dengan luas lebih besar dari 20% atau derajat 3 dengan luas lebih besar dari 10%. Next. Lalu Wallace memberikan perkiraan daerah luka bakar berdasarkan luasnya yang dikenal dengan hukum 9 atau Wallace Rules of 9. Dalam rumus ini, tiap daerah anatomi dilakukan persentase TBSA-nya yang merupakan perkalian 9. Bagian tubuh tersebut yaitu kepala dan leher sekitar 9%, lengan masing-masing 9%, banding 18%, lalu badan depan 18%, badan belakang 18%, banding 36%, lalu tungkai masing-masing 18%, banding 36%, lalu genitalia atau perineum sebesar 1% dengan total 100%. Pada anak dan bayi digunakan rumus lain karena luas relatif permukaan kepala anak jauh lebih besar dan luas relatif permukaan kaki lebih kecil. Karena perbandingan luas permukaan bagian tubuh anak kecil berbeda, dikenal rumus 10 untuk bayi dan rumus 10, 15, 20 untuk anak. Next. Lalu selanjutnya patologi. Luka bakar atau kombustio disebabkan oleh pengalihan energi dari suatu sumber panas kepada tubuh. Panas dapat dipindahkan lewat hantaran atau radiasi elektromagnetik. Destruksi jaringan terjadi akibat koagulasi, denaturasi protein atau ionisasi isi sel. Kulit dan mukosa saluran nafas atas merupakan lokasi destruksi jaringan. Jaringan yang dalam termasuk organ visceral dapat mengalami kerusakan karena luka bakar elektrik atau kontak yang lama dengan burning agent. Nekrosis dan keganasan organ dapat terjadi. Kedalaman luka bakar tergantung pada suhu agen penyebab luka bakar dan lamanya kontak dengan gen tersebut. Pajanan selama 15 menit. Saya lagi baca nih. 15 menit dengan air panas dengan suhu sebesar 56,10 derajat Celcius mengakibatkan cedera full thickness yang serupa. Untuk epidemiologinya, yang global menurut data dari WHO, Global Burnet Disease pada tahun 2017 diperkirakan 180.000 orang meninggal akibat luka bakar dan 30% pasien berusia kurang dari 20 tahun. Umumnya korban meninggal berasal dari negara berkembang dan 80% terjadi di rumah. Untuk kasus yang ada di Indonesia,
Di Indonesia sendiri belum ada data epidemiologi untuk luka bakar secara resmi. Namun unit luka bakar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tercatat 275 pasien luka bakar dalam kurun waktu 2011 sampai 2012. Selanjutnya akan dibacakan oleh selanjutnya adalah penata laksanaan fisioterapi. Yang pertama itu ada stretching atau peregangan, di mana stretching ini itu untuk mencegah kontraktur atau penarikan anggota gerak, efektif dilakukan perlahan sampai skala memutih. Yang kedua ada strengthening atau penguatan, di mana penguatan ini untuk mencegah kelemahan alat gerak karena imobilisasi yang lama. Yang ketiga endurance atau ketahanan. Ketahanan ini untuk mencegah atrofi atau penurunan daya tahan otot. Yang keempat, latihan gerak koordinasi, latihan kerja dalam kehidupan sehari-hari, latihan peningkatan keterampilan. Lalu ada rehabilitasi pada pasien luka bakar, fase kritis atau fase akut dan subakut. Yang pertama ada ranging atau full ROM pasif untuk mencegah terjadinya kontraktur. Yang kedua, pencegahan deformitas untuk meminimalisir pemendekan tendon, ligamen kolateral, dan kapsul sendi, serta mengurangi edema pada ekstremitas. Yang ketiga, pencegahan kontraktur untuk memposisikan pasien dengan prinsip melawan arah sendi yang dapat menyebabkan kontraktur. Next. Penerapan konsep ICF pada kasus integumen atau luka bakar, di mana identitas klien nomor rekam medisnya 4556495, namanya Tuan MF, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahir 18 Desember 2001, usianya 20 tahun, alamat Depok, Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan membuat kue, hobi membuat kue, dan diagnosis medis seperti sclerodermal to full thickness, burn 27%. Ya, untuk asesmen dan pemeriksaan, yang pertama ada anamnesis. Untuk keluhan utama yang dirasakan yaitu merasakan nyeri, rasa panas pada kaki bagian betis kanan, dan kesulitan berdiri lama. Goal atau harapan klien tidak merasakan nyeri lagi dan dapat membuat kue kembali. Keluhan penyertanya terdapat pusing, trauma psikologis, kejadian kecelakaan gas bocor yang dialami. Lalu riwayat penyakit sekarangnya pada tanggal 15 Januari 2022, pasien mengganti tabung gas untuk mempersiapkan membuat kue. Saat kompor dinyalakan terjadi kebocoran gas yang membuat pasien tersebut langsung mencabut gas, namun terjadi semburan api dan mengenai kedua tangan dan kaki. Pasien langsung melarikan diri dengan cara lompat dari lantai 2 dan karena badannya terasa panas, pasien tersebut menyemburkan diri ke kolam ikan. Saat beranjak naik dari kolam, kulit pasien terkelupas dan langsung dibawa ke klinik terdekat untuk perawatan, kemudian dirujuk ke RS Depok di hari yang sama. Pasien dirawat inap di RS Depok selama 2 hari dan pada 17 Januari 2022 pasien dirujuk ke RSCM. Next. Ya, lalu pasien merasakan nyeri panas dan trauma pada kejadian tersebut sehingga membuatnya tidak mampu melakukan ADL mandiri seperti memakai baju dan celana, tidak mampu menekuk kakinya dan berjalan, juga tidak dapat bekerja membuat kue lagi dan berteman-temannya. Setelah dilakukan perawatan di ULB RSCM, luka bakar yang dialami pasien mulai mengering dan nyeri mulai berkurang. Namun pada gastrocnemius dextra masih terdapat luka basah dan pasien masih belum mampu untuk berdiri lama dan jongkok. Kondisi saat ini pasien mampu duduk dan berjalan secara mandiri, namun pasien masih belum mampu untuk jongkok, berdiri dan waktu lama, dan hanya mampu berdiri kurang dari 30 detik, serta belum mampu beraktivitas kerja, membuat kue kembali, dan berkumpul bersama teman-temannya. Untuk riwayat penyakit terdahulu tidak ada. Lalu pemeriksaan umum, kesadarannya kompos mentis, tekanan darah 124/63 mmHg, denyut nadinya 91 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, saturasi oksigen 99%, untuk tubuhnya 36,9 derajat Celcius, untuk kooperatif atau tidak kooperatifnya kooperatif. Next.
Lalu ada pemeriksaan fisioterapi, yang pertama itu inspeksi, ada statis, di mana statisnya itu luka bakar ekstremitas atas bilateral dominan sisi dekstra, lalu luka bakar ekstremitas bawah bilateral, kulit tampak memerah, terdapat luka bakar yang masih basah dan diperban pada gastrocnemius dekstra. Untuk dinamisnya, dapat duduk mandiri dengan posisi ring sitting dan bagian kaki kanan tidak menekuk full. Yang kedua, dari duduk ke berdiri, pasien mampu melakukan mandiri, namun tidak mampu berdiri lama. Yang ketiga, pasien mampu berjalan mandiri secara perlahan. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan palpasi. Dulu dah. Yang pertama ada kulit kaki pada gastrocnemius dekstra pasien terasa hangat, lalu terdapat nyeri tekan pada lower extremity gastrocnemius dekstra. Lalu apakah suara saya? Ya, untuk pemeriksaan fungsi gerak dasar, yaitu pada sendi hip, pada bidang gerak sagital, ROM normalnya itu pada gerakan menjauhi badan itu ada 30 derajat, lalu 0 derajat di netralnya, dan yang mendekati tubuh itu 120 derajat. Di sendi hip sagital, yang dekstranya 30 derajat, 0 derajat, 120 derajat, sinistranya 30 derajat, normal 0 derajat, dan yang izin ya, pada sendi hip yang bidang gerak frontal, ROM normalnya itu 45 derajat, 0 derajat, dan 30 derajat. Lalu pada yang dekstra, 45 derajat, 0 derajat, 30 derajat. Lalu sinistranya itu 45 derajat, 0 derajat, dan 30 derajat. Lalu pada bidang gerak transversal pada sendi hip, ROM normalnya itu 35 derajat, 0 derajat, dan 45 derajat. Dan pemeriksaan pada dekstra yaitu 35 derajat, 0 derajat, dan 45 derajat. Sedangkan sinistranya ada 35 derajat, 0 derajat, dan 45 derajat. Lalu pada sendi keni, bidang geraknya itu sagital, ROM normalnya itu 15 derajat, 0 derajat, 130 derajat. Sedangkan pada pemeriksaannya itu pada bagian dekstra yaitu 10 derajat, 0 derajat, dan 105 derajat. Pada bagian sinistra 15 derajat, 0 derajat, dan 130 derajat. Pada sendi ankle, bidang gerak sagital, ROM normalnya itu 50 derajat, 0 derajat, dan 20 derajat. Pada pemeriksaan dekstra 50 derajat, 0 derajat, dan 20 derajat. Sedangkan pada pemeriksaan sinistra yaitu 5 gerak frontal sendi ankle, yaitu ROM normalnya itu 15 derajat, 0 derajat, dan 35 derajat. Bagian dekstranya itu pemeriksaannya 15 derajat, 0 derajat, dan 35 derajat. Bagian sinistranya 15 derajat, 0 derajat, dan 35 derajat. Pada pemeriksaan ini ada yang tidak, visual analog scale-nya itu bernilai 3. Next. Lalu ada tes khususnya yaitu visual analog scale, yaitu nyeri tekan pada ekstremitas bawah dekstra dengan nilai 3, lalu ada nyeri tekan di area luka dengan nilai 4,
nyeri gerak fleksi keni dekstra dengan nilai 3, lalu ada nyeri gerak saat berjalan dengan nilai 3, lalu nyeri diam saat berdiri kurang dari 30 detik yaitu dengan nilai 6. Lalu ada tes manual muscle test, yaitu ada fleksi elbow dextra dengan nilai 4/5, ekstensi elbow dextra dengan 4/5, lalu ada fleksi wrist dextra dengan nilai 4/5, ada ekstensi wrist dextra dengan nilai 4/5, lalu ada fleksi hip dextra dengan nilai 4/5, lalu ada ekstensi hip dextra dengan nilai 4/5, abduksi hip dextra dengan nilai 4/5, lalu ada aduksi hip dextra dengan nilai 4/5, ada internal rotasi hip dextra dengan nilai 4/5, eksternal rotasi hip dextra dengan nilai 4/5, lalu ada fleksi knee dextra dengan nilai 4/5, ekstensi knee dextra dengan nilai 4/5, fleksi ankle dextra dengan nilai 4/5, dan ekstensi ankle dextra dengan nilai 4/5. Lalu selanjutnya ada bagian diagnosa fisioterapi dengan kasusnya itu luka bakar, ada body function and structure, yaitu luka bakar ekstremitas. Halo, sebentar ya. Bisa berhenti sebentar nggak? Saya mau bilateral ke belakang dominan sisi sebentar ya. dekstra dengan kode B28014. Halo. Kenapa? Halo, stop dulu ya sebentar ya. Saya mau ke belakang dulu ya. Iya, Bapak. Ya, sebentar.
Oke, silahkan dilanjut. Ya, silahkan dilanjut. Ya, pada body function and struktur, yaitu ada luka bakar ekstremitas atas bilateral dominan sisi dekstra dengan kode B28014, lalu ada luka bakar ekstremitas bawah bilateral dengan kode B28015, lalu ada kulit kemerahan dengan kode B820, lalu terdapat luka bakar yang masih basah dan diperban pada gastrocnemius dextra dengan kode B28015. Lalu pada activity yaitu kesulitan berdiri dalam waktu lama dengan kode D4154, lalu tidak mampu jongkok dengan kode D4101, lalu tidak mampu membuat kue dengan kode D850. Lalu participation yaitu tidak mampu bekerja sebagai pembuat yang kode D850, lalu tidak mampu berkumpul bersama teman-temannya dengan kode D9205. Lalu ada environmental factor, yaitu teman yang mendukung dengan kode E320. Lalu ada personal factor dengan atensi baik, kodenya B1400. Lalu ada motivasi baik, kodenya B1302. Lalu pasien semangat untuk melakukan treatment dengan kode B1265. Selanjutnya oleh Ya, selanjutnya ada diagnosa fisioterapi berdasarkan ICF, yaitu kesulitan berdiri dalam waktu lama dan tidak mampu jongkok dikarenakan adanya luka bakar ekstremitas atas bilateral dominan sisi dekstra, luka bakar ekstremitas bawah bilateral, kulit tampak kemerahan, terdapat luka bakar yang masih basah dan diperban pada gastrocnemius dekstra, nyeri tekan pada ekstremitas bawah dekstra, nyeri tekan di area luka, nyeri gerak fleksini dekstra, nyeri gerak saat berjalan, nyeri diam saat berdiri, sehingga pasien tidak dapat bekerja sebagai pembuat kue dan berkumpul bersama teman-temannya. Et causa superficial dermal to full thickness burn 27%. Ya. Lalu perencanaan fisioterapi yang pertama tujuan jangka pendek yaitu meningkatkan ROM knee dextra, lalu mengurangi rasa nyeri tekan dan gerak pada knee dextra, lalu mampu berdiri mandiri dalam waktu yang lebih lama dan mampu jongkok. Tujuan jangka panjangnya yaitu dapat bekerja kembali sebagai pembuat kue dan dapat berkumpul kembali bersama teman-temannya. Intervensi fisioterapinya di sini ada pertama ada active ROM exercise yang tujuannya untuk memelihara serta meningkatkan ROM. Yang kedua ada stretching exercise yang tujuannya juga untuk meningkatkan ROM. Lalu yang ketiga ada whole body vibration training. Tujuannya untuk meningkatkan balance dan stability postural. Yang keempat ada strengthening exercise. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan. Yang kelima ada deep friction massage. Tujuannya untuk mengurangi nyeri dan memberikan efek relaksasi. Lalu ada intervensi home programnya. Yang pertama, pasien dianjurkan melakukan latihan yang telah diajarkan selama sesi fisioterapi. Yang kedua, pasien diminta untuk selalu menjaga kebersihan bed, luka bakar yang masih basah di gastrocnemius dextra, dan tubuh yang mengalami luka bakar yang telah mengering. Ya. Terima kasih atas sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 5. Kurang lebih ya mohon maaf. Bapak
Silakan untuk teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Nggak ada yang bertanya ya? Sudah, kita bahas ya. Boleh? Iya, baik, Langsung Pak. kita bahas Boleh. karena kayaknya nggak ada yang nanya. Oke, kita buka slide-nya lagi. Sadam, tolong. Ini alhamdulillah ya, udah ada perbaikan ya, ada peningkatan dari sebelumnya ya, saya lihat. Udah ada beberapa ya agak lengkap gitu ya. Cuma memang mungkin akan saya kasih masukan-masukannya. Oke, slide ya. Lanjut coba. Nah, ini kalian akan membahas mengenai ICF. Cuma di sini ada yang kurang nggak? Kira-kira menurut kalian ada yang kurang nggak? Kalau kalian jeli pasti ada yang kurang. Ada yang kurang nggak? Di slide ini ada yang kurang nggak? Ada, Pak. Sepertinya. Apa itu? Limitation, Pak. Structure bukan ya, Pak? Nah, iya, harusnya dimasukkan body structure-nya. Jadi, kalau body function-nya fungsi fisiologi tubuh kayak nyeri ya, kayak bengkak itu masuk ke body function ya. Kalau body structure itu seperti luka bakarnya seperti apa, terus ada kekakuan enggak di sendinya seperti itu ya. Tadi kan dibahas ada itu. Nah, tapi di teorinya enggak dimasukkan ya. Lain kali tolong agak jeli sedikit ya. Dimasukkan ya. Oke, lanjut. Oke, ini luka bakar definisi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, tadi di kasusnya tadi ada derajat-derajatnya nggak? Berapa persen? Ada nggak di teorinya persentase luka bakar itu? Ada, Pak. Nah, lanjut, coba lanjut. Ada di slide berapa ya? Nah, ini. Di kasus tadi dimasukkan nggak derajat-derajat ini? Dari apa namanya? Dari itu kan diagnosa dari dokter tuh. Harusnya kalau diagnosa dari dokter tuh kamu tulis di diagnosa ICD-10-nya. Dicari ICD-10-nya. ICD-10-nya pasti ada itu. Nah, ini yang perlu dilihat lagi ya. Selain ICF, juga kalian harus belajar ICD-10. Minimal bisa mengcoding lah, istilahnya bisa mengcoding diagnosa yang dari dokter. Di internet ada kok ICD-10 bisa di-download. Agak tebal sih untuk ICD-10. Tapi sekiranya kalian bisa milah-milah kasus-kasus yang terkait dengan fisioterapi. ICD-10 apa gitu. Di pembahasan kalian ada nggak presentasinya? Derajat berapa? Termasuk derajat berapa itu?
Di kasus belum ada ya. Nah, di kasus ini kan kasus. Terus sepertinya belum ada ya. Lain kali di ini ya, di diagnosa fisioterapi juga kamu masukin ya. Derajat berapa dia termasuknya. Tapi dari hasil asesmen kalian gitu. Bukan menurut dokter. Kalau perlu digambar itu luka bakarnya di area mana gitu. Ini udah dimasukkan tapi dari dokternya ya. Ini harusnya dari kalian sendiri gitu, bukan mengacu ke dokter. Dan kalau dokter diagnosa ICD-10-nya aja, biasanya nggak se komplit ini biasanya kalau ICD-10. Coba Randy cek lagi ya di ICD-10-nya ya. Oke, kembali ke atas tadi ya. Oke, lanjut ya, lanjut. Ya, lanjut, oke lah. Oke, ini teori-teorinya ya. Oke, lanjut. Nah, oke, lanjut. Terus. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Jadi penting untuk dilihat itu hasil ini ya, anamnesis ini ya. Untuk riwayat penyakit sekarang itu kan ini ya, apa namanya, harus jangan terlalu panjang ya. Singkat tapi jelas mengacu ke kasus gitu. Ini bisa didel-del kalimat yang nggak penting ya. Yang penting informasi terkait dengan penyakit ini masuk ke riwayat penyakit sekarang. Oke, Pak menyebutkan diri. Oke, lanjut. Harusnya lebih detail lagi ya. Ini membuat tidak mampu melakukan ADL. ADL-nya itu keterbatasannya di apa gitu. Keterbatasannya di apa? Apakah terganggu pada apa namanya fleksi lengan, kaki gitu ya. Lebih tidak bisa menekuk tangan atau menekuk kaki sehingga gitu ya. Nah, gastroknya ini bisa menekuk nggak? Apa namanya? Knee-nya bisa menekuk nggak? Halo? Jadi lain kali harus konsisten ya antara yang di anamnesis dengan hasil apa namanya hasil asesmen dan apa namanya tindakan fisioterapinya ya. Ini ada beberapa informasi tapi di apa penjelasannya kurang pas gitu ya.
Ini kan sebenarnya bahasa-bahasa awam ya, kalau di riwayat penyakit sekarang ini. Jadi nggak perlulah kalian mencantumkan apa seperti gastrocnemius ya. Di bahasa masyarakat aja, paha sebelah kanan tidak bisa ditekuk, ada luka basah gitu ya. Kalau di sini ya. Tapi nanti di apa namanya di pemeriksaan baru kalian mencantumkan bahasa-bahasa anatomisnya ya. Kalau riwayat penyakit kan bahasa awam gitu. Oke ya, harus konsisten ya. Harusnya di sini karena tadi ada saya lihat lututnya tidak bisa ditekuk ya, berarti kan harusnya dimasukkan di sini nih, ya. Nanti terkait dengan terapinya juga harus konsisten ya. Oke lanjut. Ini maksudnya luka bakar ekstremitas atas bilateral dominan sisi dekstra. Ini lebih banyak dekstra ya. Iya. Oke. Terdapat luka di berbagai. Nah, ini di sini dinamis ini kan udah ketahuan nih. Pasien tidak bisa dalam posisi ring sitting dan bagian kaki kanan tidak bisa menekuk full ROM kan gitu. Jadi di sini jadi body structure-nya tadi harus ditambahkan juga ya. Body function harusnya body function dan body structure itu dipisah ya sehingga kita bisa memilah oh ini loh body function-nya, oh ini loh body structure-nya gitu. Jangan digabung. Nanti yang masih belajar nanti nggak bisa membedakan mana body function, mana body structure. Oke, lanjut. Oke, dari sini kan bisa kita lihat ya bahwa keninya bermasalah kan ya. Oke, lanjut. Ini ekstremitas atasnya nggak diperiksa ROM-nya ya? Tidak, Pak. Karena yang terkena itu di ekstremitas bawah, jadi di ekstremitas bawah aja, Pak. Tadi asesmen tadi kan ada ekstremitas atas bilateral dominan dekstra. Ekstremitas bawah. Coba kembali lagi ke ini. Pemeriksaan. Terus lanjut lagi ke atas. Luka bakar ekstremitas atas bilateral dominan sisi dekstra. Ini nggak ada masalah di ROM-nya. Di inspeksi statis ini kan ada ekstremitas atas nih. Halo? Halo, halo. Halo, halo Bandung. Halo? Suaranya nggak ada ya? Iya. Kelompok gimana? Iya, Pak. Mohon maaf di inspeksi ada luka di ekstremitas atas, tapi kami tidak melakukan pemeriksaan fungsi gerak dasar di ekstremitas atas, Pak. Hanya di bawah saja. Mungkin kekurangannya itu, Pak. Kenapa?
harusnya diperiksa juga, karena ini kan dari statisnya kelihatan tuh ada masalah di ekstremitas atasnya. Kalau memang dia nggak ada masalah di dinamisnya, ditulis ekstremitas atas tidak ada masalah gitu. Ya. Baik, Pak. Jadi lengkap pemeriksaannya itu. Karena di statisnya ditulis, penjelasan di dinamisnya juga harus sesuai gitu, konsisten gitu loh pemeriksaan tuh. Nggak boleh yang lain terlewatkan gitu. Harus jeli ya, fisioterapi harus jeli ya. Oke, lanjut. Nah, termasuk di PPGD-nya ya. Kalau memang nggak ada masalah, tulis fungsi gerak. Ini kan fungsi gerak bisa fungsi gerak atas, ya apa bawah kan. Lanjut. Lanjut. Ini ekstremitas atas nggak ada nyerinya. Kan ada luka bakar tuh. Dia nyeri nggak? Nyeri, Pak. Nyeri, Pak. Nah, kalau nyeri tulislah nyerinya di mana. Jadi pemeriksaan itu harus jeli ya, sehingga efeknya nanti di intervensinya gitu loh. Kalau dari pemeriksaan aja ada yang kelewat, nanti evaluasi hasil terapinya jadi nggak baik gitu, nggak tepat gitu. Karena ya untuk aktivitas kan ekstremitas atas dan bawah itu kan satu rangkaian gitu loh untuk ADL-nya. Ya nanti walaupun ini mungkin mengarang kasus, tapi harus jeli ya. Di satu sisi dia diungkapkan masalahnya, di satu lain ada penjelasannya runut terus menerus. Nah ini latihan menyusun sesuatu yang runut. Ini nanti kalian aplikasikan dalam menyusun skripsi juga gitu, harus runut. Nah gitu. Jadi sebagai fisioterapi harus jeli dan detail ya, dan didasarkan pada teori yang telah didapat. Oke, lanjut. Nah ini kan tadi yang Bapak sampaikan, body structure dan fungsi function sebaiknya dipisah ya, hingga kalian bisa tahu mana sih body function-nya dari hasil pemeriksaan yang tadi dilakukan, mana yang body function, body structure dan body function-nya itu mana aja gitu. Kalau ini kan luka bakar ekstremitas atas bilateral, ya ini kan maksudnya mau menyebutkan nyerinya kan, nyerinya. Tapi tadi di pemeriksaan nggak ada nyeri, padahal di sini tulis nyeri. Ekstremitas atas, berarti dia masuk body function, ya kan? Luka bakar di bawah, ini masih body function. Kulit kemerah-merahan, itu body structure, ya. Kemudian diagnosanya kok ini apa namanya? Repair function of the skin. Coba cek lagi ya kodenya ya. Terdapat luka bakar yang masih basah dan diperban pada gastrocnemius. Ini masuk nyeri. Luka bakar memang nyeri. Tadi udah disebutkan. Tapi masalahnya di sini kan terjadi
pembatasan gerak kan di lututnya. Harusnya yang dibahas keterbatasan ROM-nya gitu loh. Body structure-nya. Kan di atas sudah dibahas seperti luka bakar, nyeri pada ekstremitas bawah, jelas kan? Nah, yang keempat ini harusnya dibahasnya karena diperban dia mengalami kekakuan lutut ya, sehingga ROM-nya terbatas ya, body structure kan gitu. Ya harus dipilah-pilah ya. Ini pembelajaran ya. Ini udah bagus ya susunannya, cuma tinggal memilah-milah aja sehingga kalian praktek nanti itu bisa lebih jelas sih, lebih efeknya nanti ke terapinya mana yang harus dilakukan. Tadi udah bagus di intervensi, dia masuk ke meningkatkan ROM, tapi di body structure dan body function-nya nggak diungkapkan di sini, ya. Paham ya? Tolong lebih jeli lagi dan diperbaiki ya. Ya masalahnya di body function dan body structure ini kurang apa ya? Pemisahnya kurang jelas, terus kemudian ada yang perlu ditambahkan. Mungkin pemahaman di sini. Ini masih nyeri-nyeri semuanya. Oke, lanjut. Nah, diagnosa fisioterapi ya. Nah, biasanya diagnosa ini pasien mengalami kesulitan gitu ya. Dilengkapin ya. Dikasih keterangan pasien mengalami kesulitan berdiri dalam waktu yang lama dan tidak mampu jongkok dikarenakan ada luka bakar bilateral dominan. Nah, nyerinya disampaikan. Terus ada keterbatasan ROM itu. Dari hasil pemeriksaan tadi itu apa? Kalau ini nggak perlu disebutin, terdapat luka bakar yang masih basah dan diperban pada gastrocnemius dextra. Ini maksudnya apa? Kan nggak jelas. Yang jelasnya dia mengganggu keterbatasan gerak di lutut kan gitu. Itu yang harusnya disampaikan, bukan terdapat luka bakar yang masih diperban. Oke ya. Sampai bersama teman-teman. Diagnosa dokternya nggak perlu lah ditulis, ya. Ini kan diagnosa fisioterapi. Oke, lanjut. Nah, ini tujuan jangka pendek kan muncul di sini. Meningkatkan ROM kni dextra. Nah, tadi kan nggak disebutin di ICF-nya, tapi muncul di intervensinya. Menguras nyeri, ya. Mampu berdiri, nyeri tekan, gerak pada kni, padahal tangannya juga, ekstremitasnya juga mengalami nyeri juga kan. Mampu berdiri lama, mampu jongkok ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, intervensi fisioterapi. Nah, ini penting kalian pahami nih. Ini bagus ya, bagus sekali. Ini udah lengkap ya. Cuma yang perlu kalian ketahui bahwa data ini semua, saya pertanyaan Bapak, ini dapatnya dari mana? Halo? Halo, halo? Ada yang bisa jawab? Mohon maaf, Pak. Tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Nah, data intervensi ini didapat dari mana? Izin menjawab, Pak. Bertanya pada kakak tingkat, Pak.
Ya, soalnya di sini ini pekerjaan yang kemungkinan kalian belum bisa mengerjakan karena ini terkait dengan evidence base. Ya. Kenapa? Karena di metode intervensinya seperti active ROM exercise, dia udah mencantumkan evidence base-nya di mana dia didapatkan data itu. Ini rujukannya jurnal Rafiqui et al. 2016. Dia udah merujuk pada suatu jurnal. Nah, ini pelajaran evidence base sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kalian biar lebih paham juga bahwa fungsinya apa evidence base nanti itu mendapatkan teknik intervensi yang tepat buat pasien yang akan diterapi terkait dengan kasusnya, ya. Seperti kenapa harus diberikan aktif ROM, karena dasarnya ini kalau ditanya dokter, dasarnya ini loh dok, dari jurnal Rafiqui et al. Tahun 2016 ada jurnalnya gitu ya, bahwa dari jurnal tersebut frekuensinya 3 kali per minggu, intensitasnya 15 kali dengan 3 set ya, time-nya 60 menit ya, kemudian apa namanya, ini T-nya ada 2 nih, ROM exercise. T1 lagi apa ini? Ya nanti dicek T1 lagi apa ya, teknik mungkin ya, ROM exercise selama 4 minggu ya. Jadi gitu ya, ini penting buat kalian ketahui ya, bahwa inilah fungsinya nanti evidence base ya, melengkapi dari pelajaran ICF dalam intervensinya. Jadi intervensi itu nggak ngarang-ngarang, kalian baca buku, oh dari buku treatmentnya kayak gini nih, enggak. Kadang-kadang buku ada luas, ada intervensi yang barukan. Biasanya dia harus mencari di jurnal-jurnal ilmiah ya, yang update ya. Itulah pentingnya kenapa evidence base itu diberikan. Nah, pelajaran evidence base dan fisioterapi itu harus ini ya, harus paham dan ibaratnya ngelontok ya, karena dipakai terus dalam praktek ya. Baik itu nanti kalian praktek di waktu kuliah maupun nanti praktek di pekerjaan. Nah, di pekerjaan nanti juga kalau kalian nggak punya evidence base yang kuat, nanti bisa dipatahkan oleh profesi lain. Nah, nanti akhirnya profesinya kalian dilecehkan gitu loh. Oh, gimana fisioterapi kok nggak bisa, evidence base-nya nggak jelas kan gitu. Jadi gitu ya. Nah, ini intervensi edukasi programnya. Pasien dianjurkan melakukan latihan yang telah diajarkan selama sesi fisioterapi. Nah, pasien dianjurkan melakukan latihan yang telah diajarkan selama sesi fisioterapi. Nah, untuk home program perlu dicatat. Jadi, latihan yang diberikan di rumah itu di rumah sakit yang kalian berikan itu juga mudah untuk dilakukan gitu, dan bisa di rumah. Misalnya kalau dia mau strike buat dari semen misalnya, atau menggunakan karet ban untuk melakukan latihan penguatan gitu. Jadi bisa dilakukan tanpa apa ya, mengandalkan seperti alat-alat yang ada di rumah sakit gitu. Kalian harus punya kreativitas dan inovasi, kira-kira pasien ini di rumah bisa menggunakan alat apa ya gitu. Misalnya kalau dia mengalami frozen shoulder ya, kira-kira untuk latihan apa namanya, latihan bandul ya,
seperti yang di ayun-ayun di bawah itu bisa menggunakan setrikaan misalnya, ya. Atau dia mau stretching shoulder ke atas misalnya, dia bisa menggunakan tembok, ya, tangannya merangkak ke atas misalnya, ya. Menggunakan tembok juga bisa dilakukan beberapa hal, ya, gitu. Ya, jadi sebagai fisioterapi harus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam rangka untuk terapi ke pasien. Yuk lanjut. Lanjut. Terima kasih. Saya kira itu ya. Saya kira apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami ya. Iya, Pak. Ya, kalian harus lebih jeli, lebih detail lagi ya. Harus konsisten dari pemeriksaan sampai dengan keluarnya diagnosa, kemudian intervensinya itu harus konsisten ya. Jangan di pemeriksaan tidak ada, di intervensinya ada. Nanti ditertawai nanti sama profesi lain. Ya. Iya, baik, Pak. Ada pertanyaan? Iya, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain ke Pak Ahwan. Mas Jahit ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Reza, cukup. Saya juga sampaikan lagi ya, untuk nanti kalau evidence based, itu jangan langsung kalian mencari jurnal langsung dibahas ya. Jadi kalian harus membuat apa namanya, pertanyaan klinis. Pertanyaan klinis itu seperti riwayat sekarang tadi ya yang dibahas. Ada pasien anak muda usia sekian mengalami luka bakar gitu ya. Harus ada pertanyaan klinis ya. Jadi jangan ujuk-ujuk kalian mencari jurnal terus kalian bahas. Ini pengalaman kakak-kakak sebelumnya itu membuat apa namanya, tugas makalah evidence based itu langsung cari jurnalnya. Nah, yang penting sebenarnya dalam evidence based itu kronologi dari mulai pertanyaan klinis, kemudian dia mencari jurnalnya menggunakan PICO, kemudian ditemukannya studi, kemudian kesimpulan, kemudian muncul tuh kesimpulan itu berupa seperti yang diterapkan di intervensi tadi. Ada dosisnya berapa ya, apa aja latihannya, ya itu muncul di kesimpulan. Jadi nggak cuma nyari jurnal terus dibahas, itu nggak kayak gitu tugas untuk evidence based. Jadi diawali dalam satu pertanyaan klinis ya. Nanti tolong dibaca materi Bapak yang evidence based, tolong di apa namanya dipahami sehingga untuk tugas dari Pak Andi yang untuk membuat makalah terkait dengan evidence based nggak salah gitu loh. Yang dinilai proses kronologi mencari jurnalnya dan mengapresiasi jurnal. Mengapresiasi jurnal itu menilai jurnal itu dan melihat kesimpulan yang terkait dengan apa yang kita butuhkan untuk misalnya untuk intervensi pasien ya. Nah, itu penilaian jurnal itu terkait juga ini sebenarnya evidence based itu di semester 6 harusnya karena terkait dengan desain metodologinya ya. Karena kan kalian belum diajarkan tuh desain metodologinya. Desain metodologi yang kuat buat
dipakai itu seperti apa? Apakah dia meta analisis ya? Apakah dia eksperimen? Apakah dia cross seksional? Nah, itu harus dilihat dari situ. Biasanya yang kuat itu ya, itu levelnya level 1 atau 2 ya. Meta analisis sama ini apa namanya? Eksperimen yang RCT. Ya, RCT. Random trial RCT, random clinical trial ya. Itu biasanya yang dicari. Dan umumnya fisioterapi masuk ke RCT klasifikasinya. Karena kebanyakan eksperimen ya. Jadi nanti tugasnya mungkin besok kalian UTS dulu ya. Kemudian masuk ke evidence base ya. Dari evidence base itu nanti kalian kan bikin makalah tuh. Ya, pesan Bapak yaitu tadi, jangan ujuk-ujuk kalian mencari jurnal ya. Tapi harus kalian rumuskan dulu pertanyaan klinisnya ya. Nah, pertanyaan klinis seperti apa yang lengkap itu ada di makalah Bapak, apa di presentasi PPT Bapak ya. Nanti dilihat di situ, dipahami ya. Mungkin nanti juga Pak Andi juga menjelaskan, tapi mungkin lebih jelas lagi dibaca makalah dari Bapak ya. Gimana sih mencari jurnal dengan PICO itu penting itu ya. Dan itu harus disampaikan di makalah gitu. Karena proses pencarian dengan PICO itu nanti terkait kalau mau melakukan penelitian biasanya dipakai pada sistematika literatur review ya, atau meta analisis. Meta analisis itu juga dasarnya juga sistematika literatur review ya, SLR. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan nggak? Aduh, tanya oh. Ayo teman-teman. Tanya oh. Kalian kan sebentar lagi mewakili jurusan Olimpiade kan? Semua apa namanya? Semua seperti FT Neuro, FT Muskulo, geriatri, pediatri, semua menggunakan materi mata kuliah ini. Ya. Kalau ini nggak kuat, ya. Kalau lemah ya bisa dinilai nanti oleh jurinya. Ya, ada yang bertanya? Kalau nggak ada bertanya bisa diakhiri ya. Ini hostnya siapa sih? Sadam atau Zaid? Atau siapa ya? Co-hostnya saya Pak, Reza. Zaid ya? Reza ya? Oke, kali gitu adik-adik ya. Bisa saya akhiri ya kalau nggak ada pertanyaan. Semangat belajar lagi ya. Sampai ketemu dengan saya lagi di materi yang lain. Oke, saya tutup ya. Iya, Bapak. Oke.
Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. telah menemukan bahwa di korteks prefrontal itu ternyata alami mutasi dan berkembang menjadi sel piramid. Dan sel yang akan berkembang itu menjadi sel-sel dewasa yang memiliki akson dan dendrit. Ya, sel-sel saraf yang baru ini akan bermigrasi ya kemudian ke berbagai daerah dalam otak di mana mereka dibutuhkan untuk merehabilitasi atau menggantikan sel yang rusak atau mati tadi. Ya, jadi ada pembentukan saraf yang baru. Tapi ingat, bukan dari saraf yang udah rusak tadi ya. Ini tetap dari yang lain sumbernya. Ya, kalau neuroplastisitas itu ya beda dengan yang ini ya. Dengan yang saraf tepi tadi. Nah, terakhir juga bisa dengan cara namanya functional kompensasi ya, kompensasi fungsional gitu ya. Jadi pada saat seorang mengalami penuaan itu terjadi degenerasi, maka plastisitas otaknya itu akan mengalami penurunan. Tetapi ini ternyata ada penelitian tuh membuktikan bahwa tidak semua orang dewasa yang tua itu menunjukkan kinerja yang lebih rendah. Bahkan beberapa orang tuh mengalami pencapaian kinerja yang lebih baik ya dibandingkan dengan anak-anak yang muda malah ya. Jadi ini merupakan keuntungan bagi perkembangan otak ya yang dalam istilah neuroscience itu disebut dengan functional kompensasi. Ya, jadi kalau kita dengan fungsional kompensasi ini pada saat seseorang mengalami penuaan dan defisit penurunan plastisitas, maka sinaps yang menyertai penuaan itu otak itu akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya. Jadi ada jalur namanya aktivasi jalur saraf alternatif. Ya, jadi mengaktifkan daerah-daerah di kedua belahan otak ya yang belum aktif. Tapi tentu saja lagi-lagi ya harus dengan banyak stimulus dari luar ya. Makanya anak muda yang stimulusnya kurang dibandingkan dengan orang dewasa atau orang tua yang stimulusnya bagus. Stimulus itu dari luar itu salah satunya misalnya dalam bentuk exercise, banyak baca kayak gitu ya. Anak muda yang jarang baca dengan orang tua yang rajin baca itu malah akan lebih bagus yang orang tua yang rajin baca ya. Jadi bukan suatu jaminan gitu. Nah, oke, mungkin itu dulu ya. Ada lagi pertanyaannya tadi? Izin menjawab Ibu, tidak ada, Ibu. Cuma ada 4 pertanyaan tadi. Oh iya, baik. Terima kasih sekali lagi yang sudah bertanya dan terima kasih pada kelompok 2 ya. Saya apresiasi untuk presentasinya dan kontennya ya. Mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan, nanti setelah UTS kita akan sambung. Oke, baik. Untuk semuanya, untuk hari ini kita akan bahas bersama tentang sistem saraf, terutama mungkin lebih banyak tentang sistem saraf pusat dulu ya. Nanti sistem saraf tepinya akan menyusul. Hanya sebelum masuk ke situ mungkin tambahan ya untuk seperti yang tadi saya sampaikan. Takut saya keburu lupa kan. Untuk letak atau asal keluar dari nervus cranialis tadi ya. Kan belum disebutkan, ini nanti ada di ujian. Boleh dicatat mungkin ya. Tadi kan kalau untuk gambarnya teman-temannya sudah memberikan gambarnya ya, tapi untuk letaknya di mana, keluarnya dari mana tadi belum ya.
Pertama dari nervus olfactorius dulu ya. Nervus olfactorius itu dia asalnya itu dari mukosa nasal ya. Membran mukosa nasal. Di sekitaran ini ya, kavitas nasalis, yaitu untuk apa namanya, nervus olfactorius. Nanti saya tanya ya setelah ini. Jadi supaya pada ingat untuk mendapatkan memori jangka pendek Anda membutuhkan attention. Kalau memori jangka panjang kemarin membutuhkan apa? Izin menjawab, repetition, Bu. Oke, repetition. So you need attention and repetition ya untuk short term memory and long term memory. Ya, jadi itu tadi untuk nervus olfactorius, kemudian untuk nervus cranialis adanya itu keluarnya di retina mata. Ya. Jadi kalau retina mata kita rusak, maka nervus opticus atau nervus kranial keduanya juga akan mengalami kerusakan. Ya. Oh iya, selain origo juga ini ya distribusinya juga ya. Saya ulangi ya untuk yang tadi nervus olfactorius itu tadi keluarnya dari mana? Retina mata, Ibu. Hey, menjawab nervus olfactorius. Dari submukosa nasal, Bu. Iya, betul ya. Jadi dari membran, bukan ini ya, membran mukosa nasalnya ya, di kavitas nasalis atau rongga hidung ya. Jadi di rongga hidung kita itu ada selaput lendir hidung ya, selaput lendir atau mukosa. Nah itu tempat si nervus olfactorius ya, distribusinya dia